Nah, seharusnya karena ini live, ini pakai celana panjang. Harusnya kalau bisa nanti Anda di rumah pakai celana pendek, teman-teman ya. Pakai celana pendek karena nanti bisa dibalurkan sampai di betisnya, balurkan minyak parasnya. Kalau Anda ruangannya ber-AC, atau daerah dingin, bisa minyaknya dihangatkan menggunakan ini. Nggak tahu ya, bisa kelihatan tidak? Ini pakai ini. Ini ada apinya di sini sedikit, ini minyaknya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini hangat, jangan sampai panas, hangat saja matikan. Jadinya itu untuk di daerah dingin, apalagi cuaca seperti ini kita bisa hangatkan minyaknya supaya nanti di seluruh tubuh akan terasa hangat. Terus kemudian kita tidak menggunakan sistem tekan seperti ini. Coba Anda bisa lihat ya. Jadinya tidak nekan seperti ini. Tidak nekan seperti ini tubuhnya. Jadinya tidak mijetnya nekan seperti ini. Tapi nanti gosok sisapnya. Sistemnya itu adalah menggosok seperti ini teman-teman ya. Menggosok boleh, kalau menggosok boleh agak keras gosoknya, tapi tidak menggunakan cengkraman seperti ini. Jadinya cukup digosok seperti ini. Jadinya pakai telapak di sini. Digosok, di telapak kaki juga digosok. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan kita ngambil minyaknya itu bukan dioles, tapi nanti dibalurkan. Jadinya minyaknya agak banyak. Minyaknya agak banyak digunakan. Jadinya saya ngasih tahu kalau kita ngasih minyak itu, jadinya tangan kita yang basah. Usahakan ini kita taruh minyaknya di sini, tangan kita agak basah. Kalau Anda ngelihat ini, itu tangan saya ya, jari saya ini basah. Basah isi minyak. Basah jadinya jangan sedikit supaya minyaknya benar-benar nanti diserap oleh tubuh. Toh juga ini kan mau tidur. Nggak jam istirahat. Jadinya nggak mengganggu siapapun ya. Nggak mengganggu kita juga. Dan kita balurkan. Ini kita mulai di telapak kaki ya. Ini kita balurkan di telapak kaki. Biarin aja tadi gini. Kita balurkan di telapak kaki. Jadinya sampai rata. Dari ini ya. Dari telapak kaki seperti ini. Bisa kelihatan? Bisa di close up nggak ya? Ini apa? Dideketin sini kameranya bisa nggak? Oke. Jadinya dibalurkan, digosokkan. Jadinya sampai di sini. Kita di sela-sela jari juga kita gosokkan. Jadinya di sini ya, di sela-sela jarinya kita gosokkan. Di antaranya ini digosokkan sampai minyaknya ini diserap terasa. Jadinya kita gosokkan. Di sini juga ini apa namanya ini? Di tumitnya ini, di sebelahnya itu kita gosokkan juga. Terus di sebelahnya juga kita gosokkan di sini. Oke, dan kemudian di punggungnya. Kita gosokkan di punggung kakinya juga di sini ya. Ini di sini banyak sekali kalau kita bilang bukan hanya titik-titik cakra, di sini adalah otot-otot yang sangat jarang digunakan. Karena harusnya kita di kaki itu berjalan di daerah-daerah keras, daerah batu. Kita halus, nggak pernah karena pakai sandal terus sehingga ini nggak aktif otot kita di sini. Gampang sekali kalau sudah usia, gampang sekali kita bisa jatuh kepleset di kamar mandi karena ini nggak aktif di sini. Dengan cara digosokkan itu akan membuat aktif ya. Jadinya digosokkan di sini, itu digosokkan. Terus kemudian di punggungnya di sini, Anda bisa lihat ya, di punggungnya di sini digosok. Gosokkan juga di punggungnya. Terus kemudian di ini kita lihat ini juga kalau usia senja, kita usia sudah 50-60 tahun ke atas, ini akan lemah sekali kalau kita nggak jarang pakai. Ini lemah, gampang kepleset, kesleo, jatuh, orang bilang bisa osteoporosis dan sebagainya. Nah, osteoporosis misalnya, ini kita balurkan di daerah di sini. Gosokin minyaknya, balurkan, dan ini mengaktifkan energi juga di daerah ini, karena di sini gampang sekali tersumbat energinya yang mau menuju ke tulang punggung sini. Jadinya balurkan daerah sini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadinya ini, seperti ini, jadinya enak ya. Jadinya digosokkan, seperti itu. Terserah gimana caranya, yang penting kegosok aja. Nggak perlu ada teorinya ini, nggak perlu tahu ilmu pijat, yang penting digosokkan saja. Jadinya pas seperti itu. Ya, jadinya akan enak banget. Dengan ini Anda akan mudah sekali tidur dan akan terasa tubuh nyaman dan rileks gitu. Kita gosokkan ya, teman-teman. Terus kemudian kaki sebelahnya mungkin ya. Satu. Kita gosokkan juga di kaki sebelahnya, sama teorinya. Jadinya cukup digosok seperti ini saja. Seperti ini, saya akan agak cepatkan di daerah ini ya. Seperti ini di sela-sela jari kakinya. Terus kemudian di apa namanya ini? Tumit atau apa namanya, nggak tahu saya, digosokkan di daerah sini.
Terus di sebelah sininya juga, punggungnya di sini, terus kemudian di daerah sini. Jadinya jangan tergesa-gesa, ingin cepat selesai teman-teman ya. Jadinya gosokkan dengan penuh niat, niatkan supaya sembuh. Apa yang ingin Anda jaga kesehatannya biar niat sembuh. Tuh di sini juga di daerah ininya, karena ini sangat lemah sekali, kita jarang pakai di sini, jadinya gampang sekali kita kesleo. Makanya banyak orang bilang jatuh di kamar mandi, kepleset dan sebagainya. Orang tua kita itu karena kita jarang balurkan di sini, supaya dia rileks daerah ini, biar tetap tuh ya balurkan minyaknya rutin di sini. Nggak apa-apa, sediakan waktu malam hanya sekali aja, gosokkan. Oke ya. Seperti itu. Dan Anda bisa lanjutkan balurnya ke betis di sini. Ke betis di sini saya akan tidak lakukan di sini ya, karena ada pakai celana. Kita naikkan sedikit boleh jadinya. Betisnya secukupnya aja, boleh digosok seperti ini secukupnya saja. Yang penting itu di tumitnya. Penting itu adalah ditumit. Udah dah Padli, enggak apa-apa. Ditumit di sini, di belakang tumit ini. Jadinya di sini sama di sini digosokkan. Karena ini penting, ini juga tempat banyak orang nyeri di sini. Di sini ini banyak orang nyeri. Di sini ini ya, ini dibalurkan di sini minyaknya. Karena di sini ini juga ada persimpangan di sini persimpangan energi. Di sini juga ada persimpangan energi di sininya. Ini juga jadi sini balurin minyaknya ya teman-teman, kelihatan nggak ya? Kelihatan dibalurkan di situ. Sama di kaki ini juga sama, balurkan di belakangnya ini. Jadinya di sini sama di depan sini. Karena ini banyak orang nyeri sendi dan sebagainya, itu problemnya di situ, perbaiki. Baru kemudian kita mulai di tulang ekor sampai batang otak. Ini namanya tulang ekor di sini, dekat pantat ini tulang ekor. Ini namanya batang otak. Jadinya leher atas ini batang otak, itu sepanjang tulang punggung di sini. Kita balurkan minyaknya sepanjang ini. Kalau Anda ada problemnya kista, seksual, gangguan seksual ya, nafsu kurang dan sebagainya, atau ada gangguan kelamin, prostat dan sebagainya, itu di daerah pantat juga dibalurkan sama selangkangan paha di sini ya. Balurkan di daerah selangkangan di sini sama di daerah pantat di sini. Terus orang menopause dini itu, menopause juga kecepatan, menstruasi tidak lancar, itu daerah pantat di sini sama di daerah selangkangan di sini. Opsional, itu tambahan ya bagi yang punya sakit terkait sama kelamin, sama di daerah kantong kemih, kista dan sebagainya. Di daerah sini sama di daerah paha dalam di sini. Oke. Saya tambah lagi minyak. Ini bisa di close up di punggung sekarang ya. Ini punggung dari tulang ekor di sini. Pakai di situ katanya, yang Dewo. Dewo coba di close up Dewo. Ini punggung, jadinya kita gosokkan naik turun ya. Minyaknya agak banyak dikasih karena tulang punggung ini banyak sekali ada. Punggungnya agak di close up biar dilihat. Biar enggak saya kelihatan, biar Padlinya kelihatan. Oke. Ini ya. Di sini punggungnya kita gosok dari tulang ekor di sini, di bawah ini celana ini kita gosokkan naik turun. Oke, di tengahnya kita gosokkan, di sampingnya juga. Jadinya di sini supaya otot-otot penyangga tulang punggungnya juga terjaga di sini di sampingnya. Terus kemudian semua digosokkan sampai rata, sampai terasa nyaman, kalau bisa di semua tulang punggung ya. Tulang punggung naik turun. Naik turun nggak boleh, terserah, juga ke samping juga boleh, nggak ada masalah. Ke samping juga ada masalah. Kemanapun yang penting minyaknya rata dan mau masuk, terserap oleh tubuh. Seperti itu ya. Mau rata, sini ya. Jadinya dipanggil sini. Sini, usahakan di sini agak lama dibalurkannya, karena ini kita sumber jalur energinya tubuh ada yang di sini ya. Terus sampai di batang otak di sini, di leher. Di sini juga ada persimpangan energi, banyak orang yang tidak sakit pun leher tegang dan sebagainya itu karena ada persimpangan energi daerah sini. Gosokin saja.
Kalau Anda ingin agak tekan, boleh diusap seperti ini minyaknya. Seperti itu ya. Gosokkan lagi di daerah sini. Gosokkan seperti itu, teman-teman. Caranya gosokkan seperti ini ya. Jadinya anggap saja sudah rata. Usahakan sampai benar-benar rata semua dan bisa dinikmati. Dan ini sangat membantu sekali berbagai keluhan penyakit karena ini bisa mengaktifkan sumber energi, tidur Anda akan enak, sistem kekebalan tubuh Anda akan meningkat, dan sangat nyaman sekali. Seperti itu, sampai di leher, di sini boleh agak lama. Yang agak lama itu daerah di sini sama di pinggang sini. Karena di sini persimpangan energi. Makanya orang sepanjang tulang punggung, itu yang masalah adalah daerah pinggang, karena ini ada persimpangan energi, daerah leher di sini. Ini harus lancar, baru kita bisa sehat. Di sini sama di sini yang banyak. Kalau di kaki, persimpangan energi itu, bisa lihat ya, kalau kaki itu di sini, persimpangannya di sini agak banyak, sampai telapak kaki. Terus di sini, di lutut. Di sini, sering akan nyeri, ada persimpangan, jadinya balurkan juga di situ. Kalau di atasnya itu di pinggang agak banyak, kalau sendiri Anda melakukan, sama di leher di sini. Di leher di sini ya. Seperti itu. Sudah? Balik sekarang? Thank you, Fadli. Jadinya balik. Kita akan, kalau mau, itu di daerah di sini. Jadinya di daerah tulang sini kita akan balurkan, boleh ditambahkan. Dan ini untuk membuat pencernaan kita sehat juga di daerah perut di sini, perut bawah sampai perut atas. Seperti itu ya. Saya akan balurkan sedikit biar sekalian aja saya tunjukkan ya. Nggak apa-apa, Fadli, sudah cukup segitu. Jadinya semua problem di perut, pencernaan dan sebagainya itu balurnya khusus untuk perut itu mengarah ke satu titik untuk perut mengarah ke apa namanya ini? Pusar. Jadinya kalau tangan kita di sini gosoknya satu arah ke pusar sini. Kalau tangan kita di atas di sini gosoknya ke bawah. Kalau di sebelah sini gosoknya ke sini. Seperti itu. Kalau tangan kita di bawah, gosoknya ke atas. Seperti itu ya. Jadinya seperti ini. Orang mah gangguan pencernaan itu gosoknya ke bawah seperti ini. Jadinya gosoknya ke satu arah, ke pusar semua gosoknya. Gosoknya di sini pun gosoknya ke pusar semua ya. Gosoknya ke pusar. Di daerah dada pun. Di sini tulang-tulang di sini sama. Tarik ke sini. Sambil gosokkan. Kurang terasa minyak. Tambahin lagi minyak. Biar agak basah tangannya. Saya lihat tangan saya basah kan. Coba lihat tuh kan basah. Ya. Ini basah tangan saya, terus kemudian baru gosokkan. Gosokkan di sini seperti ini. Jadinya semua mengarah ke perut. Di sini tulang, ini tulang apa namanya ini? Tulang iga ya? Ya, rusuk, sorry, tulang rusuk ini, tulang rusuk ini kalau kita gosok sampai terasa ada tulang rusuknya ya. Karena ini kalau kita terasa nyeri berarti lemah energi kita. Kalau udah ini kita gosokkan. Kalau minyaknya tidak dihangatkan, boleh Bu, nggak ada masalah, nggak usah dihangatkan juga minyaknya, tidak ada masalah. Untuk dihangatkan itu tujuannya lebih cepat diserap oleh tubuh. Kalau tidak pun minyak ini udah bagus, nggak perlu kan. Kalau dihangatkan lebih bagus, lebih gitulah. Si pasien atau orang yang sakit lebih cepat diserap. Seperti itu ya. Terus kemudian, kalau Anda mau lengkap, kalau tangan itu nih tetap sama ya, sama di sini persendian semua, ini dibalurkan persendiannya. Kadang-kadang orang juga susah ngangkat tangan ke atas begini, berarti di daerah sini dibalurkan. Coba lihat di sini ya, ini. Oke ya, di daerah sini balurkannya. Daerah sini kita balurkan sambil gosok ke dada sini, seperti itu. Ya, dada di sini balurkan, di sini juga dibalurkan. Di tangan saya tidak lakukan maksimal di sini, karena titik tidak wajib, tapi kalau mau silahkan semua balurkan sama di daerah jari di sini. Kadang-kadang tangan kita susah kesemutan, susah buka tutup seperti ini. Atau kalau diangkat seperti ini berat, coba lihat tangan di sini berat, itu artinya sudah mulai terjadi nggak enak di persendian di sini. Balurkan juga, jadinya balurkan seperti ini. Di sini juga ada cakra-cakra minor banyak, balurkan. Gosokkan seperti ini. Gosok aja kan, ini kan gosok kan. Jangan, yang penting jangan ada tekanan begini ya, kita nggak tahu titik apa itu. Gosokkan saja, seperti itu. Sudah, kalau berkenan, kalau dia suka di daerah cakra di tenggorokan sini, ini juga banyak membantu. Ini cakra, buka aja Fadlin apa. Ini di daerah tenggorokan di sini, ini juga bagus sekali.
Ini menjaga paru-paru Anda. Terus ini cakra untuk apa namanya di tenggorokan sini. Boleh Anda tambah. Ini malam hari saja, nggak usah siang hari segini sini. Terus kemudian ini membuat nyaman, boleh lehernya dari bawah, dari atas kita gosok gini, langsung tarik ke sini, boleh. Seperti ini ya. Terus kemudian terakhir baru di dahi atau di kepalanya. Di sini ada satu cakra juga. Nah, orang sakit kepala itu enak banget di sini. Sampai di sini gosokkan daerah sini sampai di alisnya. Ini juga membantu mata rabun dan sebagainya, itu enak. Sakit kepala, migrain, itu bagus sekali kita gosokkan di dahi sini. Gosok saja, nggak usah dipijit, agak tekan, kasih tekanan. Terus kemudian di telinganya kita gosokkan, bisa lihat ya, di telinganya kita gosokkan seperti ini. Gosokkan, kasih minyak. Ini orang tua kita yang sudah sakit, yang sudah lemah, itu bisa digosokkan. Semalam sekali saja, dia akan senang sekali, tidurnya langsung enak. Kalau Anda minum air tadi, tunggu 1 jam pasti ketiduran, pipis dulu, pesan saya ya. Seperti itu. Nah, secara umum, butuh waktu teman-teman ya, agak naikin dikit, jangan liatin padlinya, naik lagi. Butuh waktu kurang lebih 15-30 menit, 15-30 menit untuk melakukan ini. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan, saya nggak tahu untuk terapi apa saja, jadinya ini secara umum, dan kalau ada sakit tertentu ya balurkan di daerah yang sakit. Kalau Pak, saya penderita kanker usus besar, gimana caranya efektif biar cepat ada perubahan? 2 botol belum seberapa itu, saya pakai sudah 2 botol. Rutin Bu, harus lebih dari 2 botol, kalau bisa 2 pak, beli udah langsung 12 botol. Rutin pakai seperti tadi setiap malam, terus kemudian rutin seperti tadi, berjemur sinar matahari pagi, minum air hangat rutin, itu rutin saja balurkan tiap malam. 2 botol itu, saya hitung 2 botol untuk penyakitnya itu kurang lebih nggak nyampe seminggu udah habis harusnya minyak itu. Seminggu, karena 3 botol itu habis sekitar 3 minggu 3 botol. Lebih bahkan kalau bisa. Jadinya rutin aja, telaten. Prinsip saya tadi telaten, perubahan pasti terjadi. Habis itu rutin minum air hangat. Jadinya kanker usus itu problemnya karena pencernaan saja, BAB yang susah, terus sebagai apa ususnya kotor, itu minum. Kalau bisa tambah boleh tambah amla ya. Miom, cara gosoknya sama seperti tadi rutin. Jadinya apapun sakit itu sama seperti tadi. Kalau miom itu tambah di selangkangan, coba Fadlinya di ini disorot. Jadinya di selangkangan di sini, di selangkangan di sini untuk miom ya. Sama di perut bawah. Ini perut bawah digosokkan. Di perut bawah di sini rutin itu setiap 2 jam. Terus kemudian boleh pakai cebok, teman-teman ya. Miom itu udah lumayan penyakitnya, udah berat, jangan sampai diangkat rahimnya gara-gara miom. Usahakan jaga pola makan Anda, terus jangan sampai stres berlebihan. Istirahatnya cukup. Saya rekomendasi, miom itu lebih parah dari kista ya. Jadinya benar-benar dijaga daerah ini. Jadinya balurkan supaya dia intinya gangguannya itu kencang di daerah sini. Makanya dibuat rileks. Dia kencang banget di daerah sini, daerah sini, daerah sini. Jadinya di paha sama di perut bawah itu ototnya itu kencang. Jadinya harus dibalurkan rutin setiap 2 jam sekali. Minum air hangat. Minum air hangat itu membuat juga rileks daerah-daerah saluran kelamin sama saluran pencernaan. Oke ya. Ya, 15-30 menit sudah hitungan seluruh badan, nggak ada masalah. Cukup 30 menit paling lama, karena itu sudah cukup membuat tubuh rileks ya. 15 menit, 30 menit sudah cukup kah? Sangat cukup. Pak, kalau temanku yang bongol panggulnya sudah nempel, harus dioperasi, masih bisa. Setidaknya itu membuat lebih nyaman, menghilangkan, menurunkan rasa sakit. Karena dia kalau menghilangkan rasa nyeri dan rasa tidak enak, terus ototnya dibuat rileks. Tidak sembuh pun, karena saya banyak ada orang kasus, salah satunya stroke. Stroke yang sudah tidak bisa sembuh banyak, karena sudah lama, puluhan tahun, ada yang sudah 5 tahun, kan susah banget itu balik kan. Tapi minimum dibalurkan paras, tubuhnya lebih rileks, tidur lebih enak, tidak merasa kaku.
itu, dan mulutnya bisa bergerak, tangannya bisa bergerak lebih sedikit, dan dia akan merasa jauh lebih enak. Kalau bonusnya bisa sembuh, bersyukur, alhamdulillah ya, dengan izin yang di atas, tapi setidaknya menolong banget minyak paras ini, sangat menolong sekali. Kanker serviks ada testimoni banyak kan? Lihat aja di Facebook atau teman-teman yang ada mau ngasih komen tentang kanker serviks, silahkan. Jadinya gangguan apa namanya? Kita balur saja rutin. Seperti tadi ya. Bisakah videonya di-share nanti? Bisa aja, tinggal dipotong video ini untuk di-share nanti, silahkan. Bisa nonton di YouTube nanti kalau mau. Manisan amla mengandung gula, mengandung sedikit sebagai pengawet. Gula untuk dibuat jadiin pengawet. Kalau enggak gitu nggak tahan lama dia. Ada dua pengawet alami, gula atau garam. Saya pilih gula. Gula, tapi gula tebu saya pakai ya. Kalau Anda diabetes, bolehlah makan sedikit kalau untuk pencernaan. Tapi kalau gulanya tinggi ya sama, gula-gula beras lebih buruk daripada gulanya amla itu. Beras lebih buruk lah. Kalau Anda masih makan nasi berarti amla masih boleh. Katarak. Oke, saya banyak ada problem katarak atau di mata. Jadinya balurnya untuk di mata seperti ini ya. Sebenarnya awalnya orang minus atau plus itu adalah ototnya, bukan matanya, ototnya. Jadinya otot mata itu ada di sini, di samping telinga di sini sampai di atas di sini. Jadinya balurkan minyak itu di sini. Jadinya buat rileks otot mata di daerah sini ya. Terus kemudian di bawahnya di sini. Terus dibalurkan di daerah sini. Puter aja kalau mau. Bisa kelihatan nggak ya? Matanya di sini putar, atas mata, bawah mata diputar seperti ini, 8 kali, 10 kali diputar seperti ini. Oke ya. Ini anak-anak yang sering main game itu malam harinya dibalurkan seperti ini matanya. Kalau enggak gitu gampang sekali dia akan pakai kacamata plus atau minus. Dan banyak, itu ada testimoni orang katarak nggak jadi operasi. Tapi awalnya pakai begini, kadang-kadang mata pagi hari itu banyak keluar kotoran atau kadang-kadang perih di awal kita pakai seperti ini, tapi bagus sekali nampaknya seperti ini ya. Terus setelah melakukan ini rutin, kalau bisa setiap 2 jam Anda lakukan sendiri. Jadinya di sini matanya rutin begini. Terus malam hari pakai handuk. Jadinya air dikasih minyak paras, air hangat dikasih minyak paras. Ini handuk, anggap handuk ya. Dicelupin di air hangat yang isi minyak parasnya, dicelupin, terus kemudian dibeginikan matanya malam hari. Di apa namanya ini? Dikompres. Dikompres matanya seperti ini, pakai kompres minyak hangat dicampur minyak paras. Kurang lebih 10-15 menit. Kalau Anda ketiduran silahkan tidur. Kalau Anda bisa bangun, buka lagi setelah 15 menit sudah. Itu sangat menolong sekali. Sangat menolong sekali membuat mata Anda menjadi rileks. Saya lihat lagi pertanyaannya ya. Terus saya lihat pertanyaan. Natural, boleh klasik, boleh natural, lebih-lebih. Kalau pemula pakai natural dulu, kalau klasik takutnya perih di mata. Takutnya perih. Coba lihat lagi, naik ke atas deh pertanyaannya. Ini udah terlalu ke bawah. Pak, kalau dengkulnya nyeri, gosoknya apa dapat tartar? Pak, kalau nyeri, dengkul, gosoknya apa depan juga, belakang juga? Iya, depan belakang. Depan belakang. Kalau sakit gigi gimana? Dikumur. Minyak farasnya hampir setiap hari gosok gigi pakai minyak faras, nggak lagi pakai pasta gigi, nggak pakai odol lagi, tapi pakai minyak faras. Jadinya saya kumur, terus kemudian sikat gigi itu saya celupin di minyak faras, saya pakai. Karena semua gigi saya bermasalah. Sekarang sudah nggak ada sakit-sakit lagi semenjak saya ganti pastanya saya pakai. Kalau nggak dikumur aja, kalau nggak suka tetap sikat gigi pakai pasta, kumur aja minyaknya. Kumur, dia akan membersihkan semua bakteri buruk, terus bau mulut nggak enak, itu akan sangat tertolong sekali sakit gigi ya. Gosok gigi bisa. Saya setiap hari nggak pakai pasta gigi sampai detik ini sudah hampir 6 bulanan lebih saya sudah pakai, nggak pakai. Apa namanya? Karena gigi saya bermasalah semua. Sekarang walaupun ada lubang udah nggak sakit lagi. Nggak perlu. Saya nggak pakai pasta, coba aja. Nggak percaya. Kalau tapi itu saya ya. Kalau Anda masih tergantung sama pasta dan bau mulut nggak bau. Kalau pakai sikat gigi, pakai pasta, itu tahannya bau mulut itu paling 30 menit. Kalau memang bau mulut. Kalau ini enggak, bisa seharian nggak bau mulut kita. Adik saya kena diabetes, kakinya luka, nggak bisa kering.
Jangan dibalur di lukanya, balurkan anggap lukanya ingat ini luka ya, berarti di samping lukanya, balurkan minyak paras, jangan di lukanya untuk mengaktifkan baru. Tapi habis itu ya kurangi gula, udah pasti itu ya. Balurkan seluruh tubuh tetap, tapi di daerah luka, di daerah yang tidak lukanya, dia akan pelan-pelan hidup dan dia akan bisa menutup. Yang penting gulanya sudah turun, dia harusnya nutup. Seperti itu. Tapi kalau lukanya itu sampai bernanah, sampai ada apa namanya, nanah, ada bakteri lah atau ada jamur atau apa ya, memang harus bawa ke dokter supaya nggak nyebar. Tapi kalau enggak, kalau luka aja memang masih merah bukan bernanah gitu ya balurkan aja minyaknya. Yap, merontokkan karang gigi iya. Sangat. Kalau merontokkan karang gigi iya. Tapi sangat halus merontokkannya terjadi. Saya menggunakan kapas untuk merontokkan karang gigi ya. Di awal dulu kalau pakai sikat gigi, kalau saya pakai sikat gigi nggak mau rontok, saya pakai kapas begini. Ini tisu. Pakai tisu ini caranya saya ya. Saya sudah melakukan ini berbulan-bulan, hampir 1 tahun 6 bulan yang lalu. Jadinya minyak parasnya saya celupkan di tisu ini. Ya ini kan kelihatan nggak minyak parasnya ini. Coba deketin deh di saya. Deketin ini. Ini ada kelihatan nggak? Bisa close up nggak ini? Habis ya? Ya ini kelihatan nggak? Ini kan ada minyak kan? Oke ya. Itu saya gosokkan kayak gini ya. Saya gosokkan lagi gini. Di daerah ini. Jadinya saya gosokkan begini ya. Saya rutin tiap hari. Saya gosokkan. Jadinya di mana ada karang gigi di dalam misalnya di dalamnya. Saya gosokkan seperti ini. Habis itu apa kumuran. Nggak ada masalah. Habis itu ya tinggal kumuran aja, saya ngomong begini aja nggak ada masalah. Seperti itu, bisa paham nggak maksud saya? Rutin itu sekitar 1 menit, 2 menit, gigi anak kan bagus banget dan enak banget rasanya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Osteoporosis. Pak Putu, untuk osteoporosis berat pada osteoporosis itu nyeri sendi. Gosokkan aja biasa. Jadinya di daerah nyerinya itu gosokkan rutin setiap 1 jam. Nyeri semua sendi tulang, gosokkan di seluruh tulang. Ambilin saya aqua dong, terasa minyaknya di mulut. Seperti itu ya, untuk osteoporosis misalnya nyeri sendi, nyeri tulang di tangan, ya gosokkan di daerah situ rutin. Minum air yang banyak. Udah, osteoporosis itu bukan kekurangan kalsium, tapi menurut saya ya, tubuh nggak bisa menyerap kalsium, karena semua makanan tropis banyak mengandung kalsium, tapi tubuh nggak bisa menyerap. Kadang-kadang ginjal yang bermasalah dan sebagainya, balurkan di daerah perut dan di daerah yang nyeri. Banyak bergerak. Olahraga yang bagus, osteoporosis kemungkinan nyeri hilang. Karena sebenarnya osteoporosis itu bukan kekurangan kalsium. Kadang-kadang tubuh nggak bisa menyerap kalsium. Makanya orang yang sudah tua disarankan minum susu itu saya tidak rekomendasi. Karena susu itu susah dicerna oleh orang tua. Ya nggak mungkin lah kita manusia makan susunya sapi dan itu sudah tua. Nggak ada. Anak sapi pun sudah tua nggak minum susu. Masa manusia minum susu sudah tua? Kan nggak mungkin. Itu menurut saya. Kalau saya dikomplain sama merek susu tertentu, ya mohon maaf. Nggak ada maksud menjatuhkan yang lain. Untuk jerawat pada anak-anak, apa bisa dibalur? Coba aja, saya bilang coba aja. Ini kan antibakteri, benar kan? Ini wajah kotor kan? Sama makanan bermasalah, coba aja pakai minyak paras. Jangan paras klasik, paras naturalnya pakai ya. Bengkak di langit-langit. Langit-langit mana? Langit-langit mulut, kumur. Bisakah darah yang di kanker serviks berhenti dengan balurnya minyak paras? Sampai berdarah ya, sampai apa? Pendarahan. Untuk menghentikan darahnya mungkin bawa ke dokter, tapi kalau nggak itu parah, minum air yang banyak. Saya bilang berjemur sinar matahari, balurkan minyak paras. Mandi paras juga pakai cebok. Coba aja. Coba, ini kan terapi, bukan pengobatan. Ini bukan obat, tapi ini terapi. Terapi alami menggunakan tanpa minum obat. Harus dicoba. Saya sudah gosok gigi pakai paras natural. Sariawan saya sembuh, karang gigi rontok. Tapi halus sekali, kan bagus halus. Yang penting kan karang gigi, makanya rutin pakai. Jangan sampai karang gigi kita tebal. Kalau karang gigi sudah tebal itu merusak gigi. Varises gimana? Teori varises itu adalah orang kegemukan atau darah susah naik.
Jadinya kan ini jantung. Anda lihat gambar, ini foto orang ini jantung ya. Coba lihat. Ini jantung orang ada di sini. Darah itu ada dua jenis. Darah yang menyebar ke seluruh tubuh dan darah lagi pembuluh darah yang akan balik ke jantung. Jadinya ada satu aliran yang menyebar ke seluruh, ada yang aliran balik. Aliran balik ini lambat. Nggak bisa naik dia. Makanya pembuluhnya membesar. Jadinya kan darah dari jantung dipompa sampai ke telapak kaki di sini. Terus kemudian setelah nyampe di sini menyebarkan oksigen, dia akan balik lagi. Nah, ketika balik itu berat dia melawan gaya gravitasi tubuh. Kita kan berdiri darah balik ke jantung sini kan. Makanya untuk mengaktifkan itu supaya darahnya kembali normal dan otot-ototnya bisa kuat, itu dibalurkan. Jadinya balurkan ini supaya aktif. Mungkin tidak sembuh totalnya, mungkin nggak bisa kalau sudah bengkaknya terlalu besar. Tapi minimal darah itu bisa balik dengan tidak terpaksa ngotot dia naiknya. Setidaknya kan diaktifkan dengan gosokkan minyak. Jalur-jalur apa, pembuluh darah apa namanya yang naik itu. Itu caranya ya. Jadinya sebenarnya darah itu berat naik ke atas, nerobos karena mungkin kegemukan, otot yang menyangganya tidak kuat untuk menarik ke atasnya. Kalau darah turun itu gampang karena ngikutin gaya gravitasi dia. Darah dari jantung ke bawah gampang. Gravitasi kan memang ke arah bumi, tapi ketika darah itu naik, dia butuh tenaga dan otot yang menolong. Otot itu harus dikuatkan dengan cara olahraga, satu dengan cara digosokkan minyak paras biar rileks gitu ya. Prostat, balurkan di daerah prostatnya, kelangkangan paha rutin aja. Nggak kuat paras klasik ya natural. Dan bisa juga untuk ejakulasi dini bagus, mengencangkan juga bagus, untuk seksual juga bagus. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lain lagi? Parkinson, balurkan di daerah yang balurkan saja. Pokoknya jawabnya balur semua ya, nggak ada jawaban yang lain.